Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dela Kaprastika dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memaparkan terkait dengan proyek yang berjudul sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Next slide. Jadi, em, latar belakang terkait proyek ini itu karena di Indonesia sendiri itu kan ada 64,4 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya, yang mana UMKM tersebut berkontribusi signifikan terhadap PDB atau produk domestik bruto nasional. Namun hingga Februari 2024 baru sekitar 3,8 juta produk yang berhasil memiliki sertifikasi halal. Khusus untuk usaha mikro baru 14% dari sekitar 28 juta usaha mikro di bidang pangan yang telah bersertifikasi halal. Untuk meningkatkan jumlah UMKM bersertifikasi halal, pemerintah meluncurkan program sertifikasi halal gratis atau yang biasa disingkat menjadi Sehati, yang fasilitasi biayaan sertifikasi halal bagi UMKM melalui mekanisme self-declare. Namun, pemanfaatan program ini masih bisa dibilang cukup rendah ya, terutama karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan strategis agar lebih banyak UMKM yang dapat mengakses program ini. Hal ini juga bisa meningkatkan daya saing produk mereka dan memperluas pasar. Nah, alasan di atas itu merupakan latar belakang mengapa saya mengambil proyek terkait dengan sosialisasi sertifikasi halal. Next slide. Nah, adapun target peserta di proyek sosialisasi sertifikasi halal itu yang pertama sudah pasti ya, tentang UMKM di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya yang membutuhkan sertifikasi halal. Yang kedua itu ada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum memiliki sertifikasi halal. Yang ketiga, komunitas UMKM dan asosiasi bisnis lokal. Selanjutnya, ada pun masalah yang ingin diselesaikan, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Lalu minimnya informasi terkait program sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Lalu selanjutnya ada proses pendaftaran yang dianggap sebagian UMKM itu cukup rumit ya dan membingungkan. Yang terakhir itu kurangnya kesadaran akan manfaat jangka panjang sertifikasi halal terhadap peningkatan omset dan juga ekspansi pasar. Selanjutnya, next slide. Oke, benchmark yang menjadi acuan proyek ini, yaitu yang pertama terkait dengan program sosialisasi sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan juga Kemenang. Lalu inisiatif komunitas atau organisasi yang telah berhasil mendampingi UMKM dan juga memperoleh sertifikasi halal. Lalu studi kasus dari negara lain yang bisa dibilang cukup berhasil terkait dengan sosialisasi sertifikasi halalnya, seperti negara Malaysia yang memiliki sistem sertifikasi halal yang lebih mapan dan juga mudah diakses oleh UMKM. Next slide. Oke, ini gambaran kecil ide proyek terkait dengan sosialisasi sertifikasi halal. Yang pertama itu sosialisasi diadakan secara offline dengan mengadakan workshop atau seminar dengan stakeholder terkait seperti UMKM, komunitas bisnis, koperasi, dan juga P3JPH. Lalu bimbingan teknis dan pendampingan. Di sini nanti akan mengajak volunteer atau relawan untuk komunitas untuk membantu komunitas UMKM dalam proses pendaftaran sampai dengan selesai. Lalu menggandeng BPJPH atau P3JPH sebagai pemateri utama, sebagai narasumber dari instansi agar uh, agar penyampaian informasi lebih valid karena memang bidang mereka. Lalu yang terakhir itu pendampingan digitalisasi, yaitu membantu UMKM dalam mengakses platform pendaftaran online sertifikasi halal dan juga membantu mereka dalam pengisian dokumen yang dibutuhkan. Nah, dengan proyek ini diharapkan lebih banyak UMKM yang memanfaatkan program sertifikasi halal gratis sehingga mereka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan juga meningkatkan daya saing di era ekonomi halal global. Next slide.
Jadi ini ada dua feedback ya dari rekan saya, Adis dan juga Nur. Yang pertama, dari Adis, menurut Adis, proposal ini memiliki tujuan jelas dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal gratis. Selain itu, dalam gambaran ide proyek seperti membantu dan pendaftaran akan bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terkadang kesulitan dalam mendaftar secara online. Sasaran yang diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing UMKM dan ekonomi halal global. Lalu feedback dari Nur, menurut Nur, proposal ini sangat tepat guna untuk membantu UMKM dalam mengakses program sertifikasi halal gratis. Pendekatan sosialisasi melalui seminar, workshop, dan juga pendampingan digital akan memudahkan pelaku UMKM yang masih kurang informasi. Kolaborasi dengan BPJPH dan relawan juga dapat meningkatkan efektivitas program. Namun akan lebih baik jika ditambahkan studi kasus atau contoh sukses UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk memberikan lebih motivasi lebih bagi peserta. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya atas feedback, saran dan masukannya. Akan kami jadikan ya masukan untuk proyek ini agar semakin lebih baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi proyek sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adis untuk kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama aku Nur Rasana dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek saya yang akan saya buat, yaitu next slide, Mbak. Yaitu terkait optimalisasi pengelolaan media sosial dan pencatatan keuangan pada warteg. Nah, untuk latar belakang ini, untuk warteg ini merupakan salah satu jenis usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, warteg ini itu menyediakan makanan yang terjangkau dan praktis sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat dari berbagai lapisan. Namun, warteg ini juga memiliki potensi besar. Banyak pemilik warteg yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan usaha mereka. Beberapa masalah utamanya yang saya temui itu belum adanya buku menu yang masih belum teratur. Masalah ini juga menghambat perkembangan usaha warteg. Karena tanpa perencanaan yang matang dan promosi yang efektif, sulit bagi usaha tersebut untuk berkembang dan bersaing dengan pesaing lainnya. Selain itu, pengelolaan keuangan yang kurang rapi juga dapat menyebabkan kebingungan dalam aliran uang dan pengambil keputusannya tepat. Nah, tujuan pelatihan ini itu untuk membantu pemilik warteg dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya buku menu yang jelas, pengelolaan sosial media untuk promosi, dan pencatatan keuangan yang tepat. Melalui pelatihan ini, pemilik warteg itu diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dalam menjalankan usaha mereka secara lebih profesional dan efisien. Dengan adanya perubahan tersebut, warteg akan dapat meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak pelanggan, serta memperbaiki pengelolaan keuangan mereka. Excellent. Nah, untuk target peserta itu sendiri, yaitu ada pemilik atau pengelola warteg yang ingin mengoptimalkan usaha mereka, individu yang akan berencana membuka warteg, dan juga mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam tentang digital marketing dan pencatatan keuangan. Nah, untuk masalah yang ingin diselesaikan, yaitu pemilik warteg yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan usaha seperti belum adanya buku menu yang spesifik, keterbatasan dalam memanfaatkan media sosial untuk promosi, dan pencatatan keuangan yang masih belum teratur. Next slide. Selanjutnya untuk benchmark, yaitu yang pertama untuk pemanfaatan media sosial sebagai media promosi, pembuatan katalog produk digital di Instagram sebagai media promosi, dan juga aplikasi buku warung untuk pencatatan keuangan UMKM. Next slide. Nah, untuk gambaran ide proyek itu sendiri yaitu saya akan mengembangkan buku menu digital dan desain visual, yaitu dengan membuat buku menu yang menarik dan informatif, baik secara fisik maupun dalam format digital. Yang kedua, workshop terkait pembuatan akun media sosial dan manajemen konten, yaitu agar menjangkau
pelanggan potensial secara lebih luas dan memperkenalkan warteg kepada generasi muda yang aktif di media sosial. Selanjutnya, pengenalan pencatatan keuangan digital, yaitu dengan cara mengajarkan peserta itu dengan cara melakukan pencatatan di aplikasi buku warung. Nah, untuk feedbacknya dari Della, yaitu menurut Della itu idenya sudah cukup bagus terkait promosi di media sosial dan pencatatan untuk warung. Namun yang perlu diperhatikan beberapa warung tradisional yang pemilikinya saya temui malah enggan menggunakan media sosial untuk promosi karena pemilik tidak menguasai teknologi dan juga mereka berpikir buat apa promosi di media sosial toh yang beli hanya masyarakat sekitar. Jadi perlu digarisbawahi terkait media sosial untuk promosi itu lebih diferensi objeknya seperti segmen warungnya apa warung tradisional atau warung besar yang seperti agen dan juga urgensinya. Dan untuk menurut Adis, yaitu proposal ini sudah menjelaskan dengan baik pentingnya peran warteg dalam perekonomian serta tantangan yang dihadapi pemiliknya. Fokus pelatihan yang meliputi pembukuan buku menu digital, pengelolaan media sosial, dan pencatatan keuangan digital sangat relevan untuk meningkatkan daya saing warteg di era digital. Mungkin itu aja ya untuk feedback dari teman-teman. Saya akan terima dan untuk masukannya saya akan perbaiki untuk proposal saya selanjutnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tugas komunikasi aktif di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Distianti dari Universitas Jenderal Sudirman, Lombok 9. Untuk proposal proyek saya berjudul Pelatihan Pencatatan Keuangan bagi Warung Kecil. Latar belakang sendiri, warung kecil memiliki peran penting sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Warung kecil termasuk dalam UMKM yang menjadi penopang dalam perekonomian nasional. Warung kecil sendiri yang dikelola oleh masyarakat secara perorangan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan yang tidak teratur, kesulitan dalam mengontrol arus kas, dan kurangnya pemahaman mengenai laba dan rugi. Selain itu, ketidakteraturan pencatatan keuangan dapat menyebabkan kesulitan dalam perencanaan bisnis dan keberlanjutan usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemilik warung dalam pencatatan keuangan sederhana. Melalui pencatatan yang baik, pemilik dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Untuk target peserta di wilayah rukun tetangga saya dengan target minimal 1 warung dan juga menggait target individu yang berencana membuka usaha warung atau toko kecil. Untuk masalah yang ingin diselesaikan, yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan dalam usaha kecil, tidak adanya sistem pencatatan yang terstruktur sehingga menyulitkan pemilik warung dalam menganalisis keuntungan dan kerugian, serta kesulitan dalam mengontrol stok dan arus kas akibat kurangnya pencatatan transaksi harian. Untuk benchmark-nya, saya ambil dari pelatihan literasi keuangan untuk UMKM yang diselenggarakan oleh OJK, program pengembangan kapasitas UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, aplikasi buku warung yang menyediakan solusi pencatatan keuangan berbasis digital untuk warung. Untuk gambaran ide proyek ini akan berbentuk pelatihan intensif mengenai pencatatan keuangan sederhana bagi pemilik warung yang mencakup beberapa kegiatan utama seperti yang pertama, pengenalan pencatatan keuangan yang menjelaskan pentingnya pencatatan keuangan bagi keberlangsungan usaha kecil. Yang kedua, pelatihan pembuatan pembukuan sederhana dengan cara mengajarkan peserta untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laba secara manual maupun digital. Yang ketiga, simulasi dan studi kasus. Menggunakan contoh nyata dari warung kecil untuk memperhatikan pencatatan transaksi harian. Yang keempat, ada pendampingan dan evaluasi untuk memberikan bimbingan selama beberapa minggu sehingga memastikan peserta menerapkan pencatatan keuangan dalam usaha. Untuk feedback yang berasal dari Della dan Nur. Pertama dari Della, menurut Della programnya sangat bagus untuk membantu warung kecil yang memang sebelumnya belum pernah melakukan pencatatan keuangan, namun pencatatan tersebut dilakukan secara manual melalui buka kas atau melalui mobile. Jika melalui manual maupun mobile, menurut saya cukup dibutuhkan pendampingan secara berkala. Untuk dari Nur,
secara keseluruhan proposal sudah sangat relevan dan bermanfaat bagi pemilik warung kecil. Fokus pada pencatatan keuangan sederhana akan memudahkan pemahaman dan penerapannya. Pendekatan yang menyeluruh dari pengenalan hingga pendampingan mendukung keberhasilan jangka panjang. Namun, akan lebih baik jika ditambahkan contoh ala digital yang terjangkau dan rincian durasi serta frekuensi pelatihan untuk manajemen waktu dan sumber daya yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas feedback-nya. Saya akan melakukan perbaikan yang relevan dengan proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.